Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Ustazah berharap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustazah berdoa semoga Ananda beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Amin. Oke anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur ya, bersama dengan Ustazah Rika Ardianti SPD. Oke. Nah, sebelumnya anak-anak ustazah sudah pernah mendengar kata prosedur atau pernah mendengar langsung apa itu teks prosedur? Nah, jika belum, yuk sama-sama kita simak. Jadi Ananda, pengertian dari teks prosedur itu adalah teks yang memberikan petunjuk untuk melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan benar. Nah, jadi intinya adalah teks prosedur itu memberikan sebuah petunjuk. Berdasarkan isinya, teks prosedur itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, itu ada teks prosedur sederhana. Yang kedua, ada teks prosedur protokol. Dan yang ketiga, ada yang namanya teks prosedur kompleks. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Baik, Ustazah akan jelaskan yang pertama mengenai teks prosedur sederhana. Anak-anak Ustazah sudah tahu apa itu teks prosedur sederhana? Ada yang sudah membaca bukunya? Nah, buat yang sudah membaca, alhamdulillah. Buat yang belum tahu, yuk kita cari tahu ya. Nah, jadi teks prosedur sederhana itu teks yang isinya mengenai cara pembuatan sesuatu. Jadi kalau ingat ya, tentang prosedur sederhana itu berisi tentang petunjuk tentang membuat sesuatu. Contohnya itu cara membuat makanan, cara membuat minuman, cara membuat peralatan, atau cara membuat aneka barang. Nah, coba Anda perhatikan, ini ada contoh teks prosedur sederhana, yaitu cara membuat slime. Nah, cara membuat slime ini kan berarti isinya teks yang akan secara berurut atau secara runtun memberikan petunjuk kepada pembaca untuk membuat slime gitu. Jadi yang pertama itu kita harus memberitahu dulu pengertian slime itu apa. Nah, yuk kita baca sama-sama yuk. Cara membuat slime. Slime adalah salah satu mainan favorit untuk anak-anak yang dapat dibeli di toko mainan. Tapi sebenarnya kita juga dapat membuat slime sendiri di rumah. Berikut ini adalah caranya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan dalam membuat slime yaitu 1 botol slime aktivator yang bisa diperoleh di toko terdekat, 1 botol cushion baby oil, pewarna makanan sesuai selera, 1 botol lem, dan sendok serta piring. Lalu adalah cara membuatnya. Yang pertama, campurkan lem dengan pewarna makanan dalam sebuah wadah sampai warnanya merata. Yang kedua, setelah warna tercampur, selanjutnya tambahkan slime aktivator ke dalam wadah tersebut dengan menuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai campuran membentuk gel dan tidak lengket di wadah. Yang ketiga,
Tambahkan cushion baby oil agar slime tidak lengket pada saat kita sentuh. Yang keempat, slime siap untuk digunakan. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur sederhana. Jadi, tadi Ustazah katakan bahwasanya teks prosedur sederhana itu isinya adalah petunjuk mengenai pembuatan sesuatu. Nah, ini contohnya yaitu membuat slime. Nah, ada lagi nih contohnya cara membuat nasi goreng. Ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur sederhana. Yuk kita baca yuk. Pernahkah Anda merasa lapar dan ingin makan nasi goreng, tetapi malas dan tidak tahu cara membuatnya? Tulisan ini akan bermanfaat untuk orang-orang yang ingin membuat nasi goreng tetapi tidak ribet. Berikut cara pembuatannya. Pertama, langkah pertama adalah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Di antaranya yaitu bawang putih 2 siung, bumbu masak nasi goreng cepat saji, daging ayam yang telah dipotong-potong, nasi telur, timun, dan tomat. Kedua, nyalakan kompor dan siapkan wajan. Lalu, masukkan minyak goreng. Tunggu sampai minyak menjadi cukup panas dan masukkan bawang putih. Diamkan hingga tercium bau harum, lalu masukkan nasi. Aduk hingga rata, lalu masukkan bumbu cepat saji. Aduk lagi sampai merata. Nah, yang terakhir, setelah matang, sajikan ke dalam piring dan beri hiasan potongan timun dan tomat sebagai pelengkap. Dan nasi goreng siap disajikan. Nah, setelah anak-anak Ustazah sudah paham tentang teks prosedur sederhana, maka kita harus memahami lagi prosedur yang kedua, yaitu teks prosedur protokol. Jadi anak-anak Ustazah, teks prosedur protokol ini tentang petunjuk cara melakukan sesuatu. Jadi bedanya kalau sederhana itu membuat sesuatu, kalau prosedur protokol itu adalah cara melakukan sesuatu. Contohnya, cara berpidato, cara bernyanyi, cara berenang, dan cara lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur protokol, yaitu tips merawat wajah berminyak. Nah, tips merawat wajah berminyak ini artinya cara-cara di dalam teks ini terdapat petunjuk bagaimana cara melakukan agar wajah kita tidak berminyak lagi. Nah, yang pertama kita harus membuat kata pengantarnya dulu. Jadi, memiliki wajah yang cantik dan mulus tentu menjadi impian banyak orang. Untuk mendapatkan kulit wajah yang cantik dan mulus, tentu harus dirawat agar tidak mudah kusam. Apalagi jika wajah Anda memiliki masalah kulit sensitif dan langka. Berikut tips merawat wajah yang cantik dengan mudah. Pertama, pilih produk perawatan yang sesuai dengan jenis kulit Anda yang dapat menghilangkan kelebihan minyak wajah dengan memilih sabun pencuci wajah yang berbahan dasar gel. Yang kedua, rutin menggunakan solusi yang memiliki label oil free dan berbahan dasar air. Tujuannya agar wajah dapat terhidrasi tanpa membuatnya semakin sempurna. Yang ketiga, sering menggunakan masker atau sheet mask dengan bahan alami seperti lemon, madu, yogurt, dan juga kentang. Yang keempat, rajin minum air putih untuk mengontrol kadar minyak dalam tubuh. Kelima, hindari makanan yang dapat meningkatkan kadar minyak pada wajah, seperti gorengan atau juga junk food. Yang keenam, jangan sering menggunakan make up, karena menggunakan make up lengkap dengan menyebabkan kulit sensitif menjadi meningkat. Yang ketujuh, perbanyaklah konsumsi buah dan sayur untuk menjaga kesehatan kulit wajah agar wajah jadi lebih sehat dan terlihat bercahaya. Selamat mencoba. Semoga tips ini berhasil membuat wajah Anda terlihat lebih cerah dan mulus. Nah, Ustazah, ini adalah salah satu contoh
cara melakukan agar wajah kita bersih, tidak berminyak. Jadi ini contoh tips merawat wajah berminyak. Jadi ini salah satu contoh dari teks prosedur protokol. Ingat ya, teks prosedur protokol itu isinya tentang petunjuk cara melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini tentang cara menggunakan sesuatu. Ingat ya, kalau teks prosedur sederhana itu cara membuat sesuatu. Kalau prosedur protokol cara melakukan sesuatu. Nah, kalau prosedur kompleks itu cara menggunakan sesuatu. Ingat ya perbedaannya. Jadi, untuk teks prosedur kompleks itu tentang petunjuk cara menggunakan sesuatu, seperti cara menggunakan mesin cuci, cara menggunakan setrika, cara mengendarai motor, atau cara memainkan alat musik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur kompleks, yaitu tentang cara menggunakan mesin cuci. Berikut ini adalah langkah-langkah tentang cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci secara benar. Yang pertama, letakkanlah pakaian yang akan dicuci ke dalam mesin cuci. Mesin cuci secara umum memiliki dua sisi ya. Sisi kiri merupakan bagian yang lebih besar dan digunakan untuk mencuci pakaian Anda. Sementara itu, sisi kanan yang mempunyai lubang lebih kecil itu digunakan untuk mengeringkan pakaian yang telah dicuci. Nah, langkah yang kedua itu adalah masukkanlah pakaian yang akan dicuci ke dalam mesin cuci sisi sebelah kiri dan pastikan tidak ada satupun pakaian yang luntur. Yang ketiga, tuangkanlah air secukupnya hingga pakaian terendam. Yang keempat, masukkanlah deterjen secukupnya. Yang kelima, putar tombol ke arah waktu 15 menit. Lalu yang keenam, setelah 15 menit kemudian, buanglah air cucian tersebut dengan memutar tombol ke arah tulisan drain. Nah, yang ketujuh, setelah pembuangan air selesai, maka kita harus memutar kembali tombol tersebut ke arah semula. Tombol drain tadi ke arah semula. Nah, lalu isi kembali air dengan takaran awal dan putar tombol ke arah waktu 15 menit. Diulang lagi seperti yang pertama. Jadi ini prosesnya diulangi selama 3 kali agar pakaian menjadi lebih bersih. Yang kedelapan, keringkanlah pakaian, buku penutup sisi bagian kanan dan ambil pakaian. Masukkanlah pakaian ke sisi kanan, tutup rapat dan putar tombol ke arah angka 5. Yang terakhir, jemurlah pakaian yang telah dikeringkan. Jadi ini adalah salah satu contoh teks prosedur kompleks, yaitu mengenai cara menggunakan mesin cuci. Nah, Ustazah, setelah kita memahami pengertiannya dan pembagian dari teks prosedur, kita juga harus paham apa sebenarnya tujuan dari teks prosedur. Jadi, tujuan dari teks prosedur ini, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang urut dan benar. Oke. Selanjutnya, kita juga harus paham apa fungsi dari teks prosedur. Yang pertama itu, teks prosedur berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah secara berurut atau sistematis. Yang kedua, fungsinya adalah memudahkan pembaca dan pendengar untuk mengikuti perintah dan langkah dalam teks prosedur sehingga dapat membuat atau melakukan sesuatu yang diinginkan. Ketiga, menjadi panduan dan rujukan untuk para pembaca. Keempat, teks prosedur itu berfungsi dapat memberikan referensi kepada pembaca dan pendengar
untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam membuat dan melakukan sesuatu. Yang kelima, fungsinya yaitu menyediakan informasi tentang fungsi suatu benda atau alat dan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat atau melakukan sesuatu yang diinginkan. Jadi ada 5 fungsi dari teks prosedur ya. Intinya, teks prosedur ini juga berfungsi untuk menambah pengetahuan si pembaca. Anak-anak Ustazah, setelah anak-anak Ustazah sudah mendengarkan materi yang Ustazah sampaikan, nah Ustazah memberikan kalian tugas nih. Tugasnya itu apa? Tugasnya adalah buatlah satu contoh teks prosedur sederhana dan kerjakan di buku tulis Anda. Jadi satu saja ya contoh dari teks prosedur sederhana.